Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024 hari keempat kawan, sebelum hari jeda. Sekarang giliran women kandidat yang akan kita ulas. Di game keempat kawan, hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Nurigul Salimova. Ada yang protes tadi saya menyebut nama Nurigul kawan, bacanya Nurgul Salimova. Memang lidah admin ini lebih mudah menyebutkan ejaan Nurigul Salimova kawan, harap maklum. Mengalahkan pecatur senior asal India kawan, Hampi Koneru. Dan sementara sampai game keempat ini kawan, masih Tan Zhongyi memimpin turnamen dengan perolehan 3 poin. Disusul Alexandra Koryakina, ada Katerina Lagno, Faisali Ramesbabu, dan juga Nurigul Salimova. Dan diikuti 3 pemain lainnya kawan. Oke, langsung saja kita melihat permainan si cantik yang pernah menghentikan langkah Medina Oliwarda di babak 16 besar di Piala Dunia Catur tahun lalu kawan. Si cantik asal Bulgaria, Nurigul Salimova. Coba kalian searching kawan di Google nama Nurigul Salimova ini. Kalau kalian melihat foto-fotonya, cantik kawan. Kalau kita lihat sejenak, wajahnya mirip dengan Judith Polgar. Kalau Judith Polgar asal Hungaria, sedangkan Nurigul Salimova asal Bulgaria. Langsung saja pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, ada kuda F3, pion D5, pion G3 bermain dengan Katalan kawan. Apa ide si cantik ini bermain dengan Katalan? Salah satu pembukaan kesukaan Magnus Carlsen saat bermain dengan pion D4 kawan. Gajah E7, Katalan tertutup kawan. Kalau terbuka ya langsung dibuka saja Katalan dengan pion D, pukul pion C4. Tapi saya tak perlu penunjukan jalur terbuka, sangat jarang pemain memilih jalur terbuka, memilih jalur tertutup dengan gajah E7. Tapi biasanya juga beberapa langkah berikutnya akan disusul dibuka kawan Katalannya dengan pion D pukul pion C4. Gajah G2, nah di sini biasanya setelah rokade, nah diikuti juga langkah rokade juga bagi putih kawan. Nah baru dibuka Katalan kawan, biasanya seperti itu. Menteri C2 pilihan utamanya, nah pion A6, nanti kalau menteri langsung ambil pion, ada nanti serangan pion B5 memberikan tempo bagi gajah ditempatkan di diagonal terang panjang, yang biasanya dihentikan dengan pion A4 terlebih dahulu. Nah gajah berkembang lewat petak D7 terlebih dahulu sebelum untuk mendapatkan diagonal terang panjang. Menteri caplok, nah di sini gajah C6, kuda juga berkembang ke petak D7 nanti kawan. Selanjutnya biasanya gajah gelap dikeluarkan terlebih dahulu ke petak G5. Ada gajah G5 yang biasanya langsung serang menteri. Kalau bergerak ke ruang-ruang terang ini kawan, biasanya akan dikejar. Anggap contoh langsung saja mundur ke petak C1. Nah, kuda C6 bisa dilanjutkan oleh hitam. Pion E3 dan selanjutnya bisa akan dilanjutkan sendiri. Apakah kuda ini ke petak C3 nanti kawan, atau hitam dengan langkah kuda B4 terlebih dahulu, nanti dukungan dengan pion A5-nya. Oke kawan, jadi di sini tidak melanjutkan untuk rokade. Hampi Koneru, dia melanjutkan permainan tertutup dengan ide kuda ke petak E4 kawan. Ini adalah pilihan ke-6 atau ke-7 kawan. Sangat jarang permainan kuda ke petak E4 di permainan Katalan. Tapi kita lihat saja apa ide berikutnya dari kuda E4 ini. Rokade, pion F5 ternyata. Kalian pasti jengkel kalau menemui lawan dengan konstruksi pion semacam ini dan menopang kuda di area pertahanan kawan. Permainan London System kadang kita temui seperti itu, ataupun juga dengan permainan Dutch Defense. Ini mirip Dutch Defense kawan dengan pion F5, kuda ditempatkan di petak E4 dengan sokongan 2 pion, mirip dalam permainan Dutch Defense. Bedanya Fiacento dipilih oleh putih di sini. Pion B3, sokong pion C4-nya, keluarkan gajah gelap mungkin untuk menantang pertukaran, kawal diagonal A3 F8 nanti ke depan, atau juga ada opsi nanti ditempatkan di diagonal gelap panjang. Kuda C6 dan gajah A3, pilihan Nurigul Salimova kawan, langsung menantang pertukaran gajah gelap. Ditolak kebanyakan gajah ini ditempatkan ke petak F6, tak ada pilihan lain kawan. Kalau kalian langsung menerima tantangan pertukaran gajah gelap, nah, di sini mungkin kalian rokade, amankan raja kawan. Nah, bisa berlanjut dengan langkah pion E3. Ada juga yang bermain dengan kuda manuver ke petak C2 tadi kawan. Dan setelah kalian bertukar perwira gajah gelap, pukul gajah gelap, kalian akan kehilangan kontrol di ruang-ruang gelap. Oleh karena itu kebanyakan ditahan. Gajah ke petak F6,
Coba tekan pion yang di sini kawan. Kemudian di sini ada pion E3. Perkuat posisi pionnya. Walaupun begitu, Stockfish lebih menyukai gajah direposisi kawan untuk perkuat petak D4 ini, tapi menggunakan pion E. Dan di sini Hampikonero meluncurkan serangan kawan, counter attack lewat sisi raja pion H5. Karena posisi raja tidak bisa memungkinkan lagi rokade pendek kawan, kecuali hanya naik ke petak F7 nanti. Jadi apa salahnya meluncurkan pion untuk bongkar Viajento putih ini dengan pion H5. Kuda F, maksud saya kuda F bukan kuda B kawan. Kuda F ke D2 menantang pertukaran, ditolak, tetap dorong pion H4-nya. Tentu jika diterima, lajur H akan terbuka kawan. Dibiarkan tertutup, memilih pertukaran, kuda pukul kuda E4, ambil balik menggunakan pion D. Mungkin sebagian kawan-kawan bertanya, apa bedanya ambil balik menggunakan pion D atau menggunakan pion F? Apa plus minusnya? Memang terkuat menurut engine menggunakan pion D kawan. Bagaimana jika menggunakan pion F? Apa plus minusnya? Mungkin plus minusnya di sini, plusnya ya banyak lajur-lajur yang bisa digunakan oleh benteng-benteng di lajur F, dan juga diagonal ini bisa saja dibuka kawan dengan nanti dengan pion E5. Kalau tadi kan menggunakan pion D, nah hitam membutuhkan tempo lebih banyak untuk membuka diagonal ini karena terblokade oleh pionnya. Tapi jangka panjangnya menurut engine mungkin kurang bagus bagi hitam kawan. Nah, setelah kuda C3 ini banyak tekanan pada pion ini. Mungkin kuda manuver ke petak E7 nanti, coba backup petak D5 kawan. Itulah yang mungkin tidak disukai oleh Stockfish kawan. Jangka panjangnya kurang bagus petak D5 ini bagi pion. Jadi kosongkan saja lajur D. Pion D ambil balik kuda E4. Nah, kuda C3 kemudian pion H pukul pion G3. Pion H ambil balik pion G3, menteri naik ke petak D7 kawan. Tidak mungkin bergerak ke ruang gelap kawan, ada gajah sniper yang mengawasi ruang gelap, bergeser dengan benteng mungkin nanti menantang pertukaran menteri, persiapan menusuk ke lajur H kawan. Benteng C1 dikeluarkan oleh Salimova, menteri bergeser ke petak F7, gajah siap naik, rokade panjang mungkin dilakukan, di sini pion F3. Malah memberikan kesempatan kawan bagi menteri untuk bergerak ke petak H5 langsung menusuk, tapi tujuannya dorong pion adalah buka ruang pergerakan bagi raja. Tantangan diterima dengan pion E pukul pion F3, menteri yang ambil balik kawan. Nah, di sini ada gajah D7, persiapan rokade panjang. Stockfish lebih menyukai dengan pion A6 terlebih dahulu untuk cegah pergerakan kuda kawan sebelum gajah ini berkembang. Oke, kembali lagi ke langkah hasilnya kawan. Jadi memilih dengan langkah gajah D7 terlebih dahulu. Persiapan rokade panjang langsung dicegah dengan langkah kuda ke petak B5. Benteng C8 lindungi pion. Kenapa tidak berani rokade kawan? Kenapa? Karena pion ini akan kena serangan oleh gajah di petak D6. Mungkin menyerahkan gajah, tapi lihat. Raja kalian kena skak garbuan. Menteri jatuh kawan. Jadi kalian sulit mempertahankan pion ini lagi. Pion C akan jatuh. Oleh karena itu tadi hanya geser benteng ke petak C8. Masih ada opsi rokade pendek, jadi dia pertahankan pion dengan benteng. Benteng C bergeser ke D1, lanjut Salimova. Menteri naik ke petak G6 di sini. Untuk mencoba menekan pion ini kawan. Apakah nanti juga persiapan pion diadu, gajah reposisi untuk menekan pion yang di sini. Kuda mundur kembali ke C3. Raja bergeser ke F7, koneksikan dua bentengnya, jadi tak perlu rokade. Benteng tetap digunakan menguasai lajur H kawan untuk mendukung menterinya. Bergerak ke ruang gelap dan melakukan skak nanti mungkin di peta H2, tapi Raja masih punya ruang bergerak ke peta F2. Kuda ke E2 di sini, siap nanti melakukan ancaman kawan, dan menteri bergerak ke peta H6. Persiapan meluncur ke baris kedua kawan. Nah, di sini ada pion E4 terlebih dahulu diadu untuk membuka lajur F bagi aktivitas benteng dan ditolak. Meluncurkan pion G5. Raja langsung naik ke peta F2. Di sini pion G4 yang terkuat, menteri menantang pertukaran. Mungkin ditolak kawan, kalau diterima ya benteng ini akan ambil balik dan persiapan doubling juga di lajur H. Memilih dengan pion G4, menteri bergeser ke C3, bergeser ke D3, petak terkuatnya kawan. Nah, selanjutnya pion F pukul pion E4. Di
Di sini langsung bisa ambil balik kawan. Kalaupun ada skak di sini ya tak ada masalah. Raja bergeser ke petak E1, benteng langsung aktif kawan di laju F yang terbuka penuh, tak ada masalah. Memilih raja mundur langsung ke petak E1 dan di sini raja bergerak ke petak G7 untuk menghindari pin kawan. Karena ancamannya jelas kawan, benteng langsung pin gajah, ada persiapan dengan pion D5, double attack pada kuda, pada gajah nanti ke depan. Oleh karena itu raja bergeser ke G7, langkah terbaiknya kalau mau bergeser ke petak G8 kawan, ke petak G7. Dan selanjutnya gajah C1 reposisi untuk mendapatkan tempo serang menteri merupakan pilihan terkuatnya. Memilih dengan gajah ambil pion E4 untuk sesegera mungkin mendapatkan kontrol di ruang-ruang terang ini kawan. Di sini ada menteri G5. Berturut-turut kawan, kedua pemain membuat langkah-langkah yang kurang presisi. Raja mundur ke G8 yang terkuat. Memilih menteri ke petak G5 disusul gajah C1. Menteri bergeser ke A5 menantang pertukaran, ancam pion juga dan diterima kawan. Ambil balik oleh kuda, benteng diangkat naik ke petak F4, ancam pion di sini dan pion ini sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Hampikonero melangkah benteng H2. Mungkin kalian punya ide melindungi pion dengan gajah terang ini, dorong pion berikan jalan. Masalahnya adalah pion pukul pion, double attack, temponya skak juga kawan. Benteng ambil gajah terang juga dengan tempo yang sama. Jadi akan kehilangan perwira penuh. Benteng H2. Benteng ambil pion G4 skak. Raja mundur ke H8. Benteng G6. Gajah mundur ke G7. Gajah F4 mendapatkan diagonal serang yang bagus kawan. Kontrol petak E5 dari potensi pion dorong maju atau serang petak C7. Dan ada tempo lebih cepat untuk discover pada benteng. Pion siap didorong ke G4. Kuda C6. Pion G4. Benteng H3 dan benteng putih turun ke G5 untuk awasi baris kelima kawan. Kemudian di sini ada benteng F8, pion ditinggal kawan, diserahkan. Kira-kira kalau diambil sekarang apa jadinya? Kalau stok visi ya ambil saja, tak ada masalah, ambil. Tapi terlebih dahulu gajah G2. Benteng turun ke H7, baru sekarang gajah gelap ambil pion C7. Putih unggul 2 pion untuk sementara kawan. Gajah H6, benteng H5 menghindari serangan. Ada gajah E8, double attack kawan. Serangan pada benteng, serangan pada gajah. Nah, benteng turun ke H3 berkoneksi dengan gajah agar lebih kuat. Dan jika benteng hitam ini ambil gajah gelap putih kawan, maka gajah gelapnya juga jatuh oleh putih. Terlebih dahulu gajah G6 untuk mencoba menusuk ke baris kedua mungkin. Dan ada gajah D6. Mundur serang benteng, benteng D8. Gajah F4 menantang pertukaran gajah gelap. Diterima gajah pukul gajah, ambil balik oleh kuda terlebih dahulu ataupun melakukan pertukaran benteng terlebih dahulu, tak ada masalah kawan. Terlebih dahulu kuda ambil gajah, benteng pukul benteng, ambil balik oleh gajah. Nah, gajah ke C2, benteng menghindar berbalik ancam. Benteng ambil pion D4, menantang pertukaran benteng, coba ancam kuda di sini kawan. Di sini terlebih dahulu kuda caplok pion E6, kuda E4 skak, raja F2, benteng mendapatkan kuda putih di E6, benteng putih mendapatkan gajah C2. Kita temui endgame benteng plus dukungan gajah terang melawan benteng dengan dukungan kuda terang. Bukan kuda terang kawan, sementara ada di ruang terang, nanti kalau lompat ya berada di ruang gelap. Dan putih unggul 2 pion kawan, jelas putih akan tetap bisa menang. Kecuali kalian ngantuk dengan keunggulan 2 pion semacam ini dengan dukungan gajah kawan. Kalian melakukan blunder sungguh terlalu. Kuda B4 serang benteng serang pion. Benteng bergeser ke D2, ada benteng A6. Dorong pion maju ke A4 kawan. Benteng B6 untuk menyergap pion di sini. Kuda siap melakukan manuver. Dorong pion lagi untuk ancam benteng. Nah, di sini benteng bergeser ke F6 skak. Kalau ingin ancam pion yang di sini kawan, ya masih bisa dipertahankan dengan benteng melakukan skak terlebih dahulu. Dan di sini raja mungkin ke petak G7, melakukan skak lagi kawan. Pion ini jatuh, gantinya di situ nanti. Benteng F6 skak. Raja ke G3. Pion B6 diadu, ditolak. Benteng naik ke petak D7, batasi pergerakan raja agar tidak bisa naik, juga ancam pion yang di sini. Pion B pukul pion A5, benteng ambil pion A7. Nah, kuda C6.
Di sini ada pion G5 kawan, saling ancam benteng. Benteng bergeser ke G6, skak terlebih dahulu benteng A8, raja naik ke G7, selanjutnya raja ke F4, lindungi pionnya. Kuda bergerak ke D4, ancam pion, melepaskan pionnya kawan, pertukaran pion terjadi, tetap putih unggul 2 pion. Benteng A7 skak, memaksa raja mundur ke baris belakang, gajah G2 reposisi kawan. Ya sentralisasi mungkin nanti ke peta D4. Di sini ada benteng B6, masih belum mau menyerah padahal sudah sangat jelas kawan, posisinya sulit. Berharap remis, kita lihat saja. Gajah D5, kuda C5, raja F5, dukung pionnya kawan dan mencoba melakukan aksi ancaman skak mat. Benteng B1, pion G6, benteng F1 skak, masih belum mau menyerah, raja ke E5. Benteng G1 setelah benteng ke F7 skak. Di sini Hampikoneru menyerah di langkah ke-62. Ancamannya ya raja bergeser, pion siap didorong mungkin kawan, atau raja bergeser di sini, gajah ke peta C6 skak terlebih dahulu, memaksa raja akan bergeser jauh kawan, dan pion siap didorong skak, pion promosi. Tak perlu saya lanjutkan lagi game-gamenya kawan, sudah sangat jelas. Oke, itulah kawan permainan dari si cantik Salimova mengalahkan Hampikoneru, dan ini merupakan kemenangan pertamanya dari Salimova kawan. Setelah kemarin kalah oleh Faisali, sekarang dia memetik kemenangan, mendapatkan 1 poin penuh. Oke, semoga permainan dari kedua pemain kawan dan ide di permainan Katalan tadi dengan tidak membuka Katalan kawan, coba saya ulangi lagi di awal pembukaan Katalan yang dipilih oleh hitam dengan variasi kuda ke peta E4 bisa jadi bahan referensi kalian kawan. Idenya bagus kawan, cuma tadi sempat melakukan blunder di sisi raja dan dia tidak mempunyai kesempatan rokade padahal sudah mempersiapkan diri, cuma cerdiknya putih menghalangi rokade panjang yang dipersiapkan oleh Hampikoneru. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.